Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian moral, hubungan moral dan etika, amoral dan immoral, moral dan hukum. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Dino. Yang kedua, Elizabeth Lim. Yang ketiga, Bernardus Icam. Yang keempat, Bonifasius. Yang kelima, Heli Kurniawan. Next. Pengertian moral. Moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral, sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi atau perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Next. Hubungan moral dan etika. Moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik, mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral itu. Objek etika adalah pernyataan moral. Hubungan amoral dan immoral. Amoral adalah sebuah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki keahlian, atau belum cukup umur. Sedangkan immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Hubungan moral dan hukum. Hukum mengatur perbuatan lahiriah atau legalitas, sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. Hukum dan moral hanya berbeda dari sisi format, tapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi, baik norma hukum maupun norma moral. Kedua sama-sama mengatur perilaku manusia. Contoh hubungan moral dan etika. Secara etimologi, etika dan moral awalnya memiliki arti yang sama atau dengan kata lain disebut dengan sinonim. Perbedaan antara kata etika dan moral ini awalnya hanya berbeda asal katanya, yang mana satu berasal dari bahasa Latin dan yang satunya lagi berasal dari bahasa Yunani. Jika kita tarik ke belakang, sejarah kata moral berasal dari kata moralis, mos, mersa, tahu, yang memiliki arti adat dan kebiasaan. Mors sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani artinya ekos. Etikos sendiri merupakan asal kata yang lebih dahulu ada dari moralis. Lebih jelasnya lagi mengenai perbedaannya adalah sebagai berikut. Moral merupakan kewajiban mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Sedangkan etika tidak mutlak tetapi lebih baik apabila manusia memilikinya. Sedangkan etika kurang pas apabila dikatakan untuk seseorang yang melakukan perbuatan baik karena etika ialah sebuah studi. Sedangkan moral lebih tepat karena moral lebih mengarah ke sifat manusia. Moral sifatnya normatif imperatif, sementara etika bersifat normatif sistematis atau filosofis. Kebanyakan masyarakat kelas menengah memiliki moral, namun jarang memperhatikan etika. Etika biasanya hanya dipikirkan oleh pemerintah, khususnya seperti DPR,
dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka membuat peraturan. Contoh hubungan amoral dan immoral. Amoral adalah sebuah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki keahlian atau belum cukup umur. Contohnya adalah seperti ketika Anda melihat orang gila di jalan yang berjalan tanpa mengenakan busana apapun. Sedangkan immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Contohnya yaitu merokok, memukul, menampar anak, meminum minuman beralkohol, membunuh, dan lain-lain. Contoh hubungan hukum dan moral. Perbedaan serta hubungan hukum dan moral pada umumnya. Perbedaan dan hubungan antara hukum dan moral dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hukum membutuhkan moral. Quid leges sine moribus, atau apa artinya UU tanpa moralitas. Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum agar semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret. Menghormati hak milik orang lain misalnya adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik. Yang kedua, hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis. Yang ketiga, hukum mengatur perbuatan lahiriah atau legalitas, sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. Yang keempat, moralitas adalah isi minimum dari hukum. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi, baik norma hukum maupun norma moral. Kedua sama-sama mengatur perilaku manusia. Lanjut. Yang kelima, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukum. Tapi, norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang. 6. Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia adalah kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Yang ketujuh, Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah manusia. Di luar motivasi batin, moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Hukum mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati. Yang kedelapan, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Yang kesembilan, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat. Next. Yang ke-10, dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsensus, dan hukum alam, sedangkan moral berdasarkan hukum alam. Yang ke-11, dilihat dari otonominya, hukum bersifat heteronom, datang dari luar diri manusia, sedangkan moral bersifat otonom, datang dari diri sendiri. 12. Dilihat dari pelaksanaannya, hukum secara lahiriah dapat dipaksakan. 13. Dilihat dari sanksinya, hukum bersifat yuridis. Moral berbentuk sanksi kodarti, batiniah, menyesal, malu terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, 14. Dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.